ada lah dalam artian kan sekarang lagi musimnya geng motor bisa enggak sama kamu bilang sama Pak Kapolsek, saya bilang itu kan ranahnya Pak Kapolsek. Kalau silat ya, kalau kita kan ibaratnya kan tahu masyarakatnya, iya kan, kok nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, yang penting katanya kamu semua ada, ya, semua bisa kan Pak untuk melalui ini kan, iya, ini kasih masukan, karena kita di desa ini ya tadi itu ada ya anak-anak ya Pak ya, ada geng motor lah, yang kasih ya kerjaan nggak ini lah Pak, dalam artian nggak jelas. Jadi pengennya kita tuh merekrut anak-anak itu supaya kerja ini yang jelas gimana supaya tidak ada. Nah kayak gitu, makanya kita tuh tidak kadang-kadang anak belum ada yang paham nih apa sih itu tuh, apa sih ini tuh, pemikirannya kan ya maaf ya masih iya pelan-pelan, jadi pemikirannya kan kebanyakan kan iya ya, artinya saya bilang ya warung kopi itu bukan untuk kamu yang minum, enggak, kamu apa sharing situ untuk sharing, bukan untuk sekedar kamu minum kopi. Ada yang dipertanyakan tuh Pak, bu itu tuh apaan sih katanya, ya om tuh katanya ada begitu-begituan. Iya, warung kopi bukan untuk minum, curhat. Saya bilang saya gituin ya. Ya, ayo permasalahan kalian apa? Sok silakan. Tuh anak muda. Mangga Pak, mangga. Iya. Mangga Pak, ayo. Mana Pak Kapolseknya mana? Nggak ada. Beliau lagi sakit katanya. Oh iya. Enggak Pak, yang ngobrol-ngobrol biasa Pak. Santai. Saya bilang kalau kamu om ada niatan bagus, jangan sampai kita tuh niatan kita apiannya ya ibarat kasarnya nggak ini salah satu orang kan ibaratnya kan jatuh dalam arti nggak bisa, ayo semangat, saya bilang semangat, ayo semangat, yuk kita harus mengadakan ini bagus, makanya saya kok suaranya begini tapi ini kan luas gitu. Nah terus ini pada dia saya tanyakan, nah kalau ini kan Tegal Girang kan baru ada nih, kalau nggak salah Kabupaten Indramayu baru ini ya Om? Baru satu ini ya? Iya, baru satu Bu. Iya, berarti ya makanya. Jadi ini proyek maju di sini kan, makanya kita tuh, ya Pak, alhamdulillah kok Tegal Girang percontohannya kita apa? Makanya kita tanya, ini kan untuk Indramayu ini berapa sih? Maksudnya apa namanya? Yang ada ini nih? Pak, tuh belum ada, baru ini. Ya kalau nasional ya, ini mah kabupaten itu loh. Nyames udah ada. Luar biasa kan. Di dekat kita udah ada. Jadi kalau bilang di sini jauh dari mana-mana, bagaimana Nyames gitu. Iya. Makanya saya bangga, makanya gini Pak. Karena satu kabupaten saya pertanyakan, Pak, kalau Kabupaten Indramayu ada berapa sih? Kan? Nah, baru ini. Makanya kan luar biasa. Kita sebagai kepala desa gitu bangga. Kebanyakan ya Pak Kandet, kebanyakan kan kalau yang namanya orang migran pulang dari sana balik lagi kan. Nah kalau ini kan membangun desa nih yang akan sama kakek nih, makanya saya bilang lanjutkan dan merekrut anak-anak yang jangan sampai ke sana lagi. Iya kan Pak, masa kita tenaga untuk orang lain, iya kan cuma hanya dibayar berapa, iya kan? Ya makanya Pak, jujur kalau ngomong sesukses apapun anak dari luar negeri TKW, kalau masalah usia paling yang masih ada nih 2 bulan bis bangkrut maning. Hah? Iya kan? Maksudnya mah apa sih yang didapatkan? Makanya yuklah di sini ayo. Berapa 20 tahun ya belum? Iya. Mau berapa puluh tahun di sana juga ya sendirian pulang ya
Sendiri. Ini telak. Iya kan? Cuman hanya nama keren. Karena nggak di manage dari awal. Ya. Dari awal berangkat nggak di manage. Iya. Cuman artinya kalau yang tadi Bapak bicara ini berarti kenapa jangan dalam artian Enggak juga, makanya nanti kita akan jelasin. Ya. Hadir Dewan Pemuda itu adalah untuk kita hadir dari dunia maya, tapi mereka duduk di sini, Ya. didampingi oleh kita, kan nggak perlu harus hadir kalau kita kan. tapi kebanyakan Pak Untung dalam berangkat ke sana tetap emosi. Emosi Pak. Artinya bukan karena kita bawa kita pengen pintar ke sana ya. Karena ekonomi. Iya. Karena ekonomi. Artinya jujur Pak semua juga ya berapa persen lah dalam artian kebanyakan yang tadi Pak. Yang orang berangkat itu karena emosi bukan karena pengen pintar bukan. Bakal bocah loro nih Pak, anak buah nih pengen pintar. Pengen pintar makanya alhamdulillah pulang dari sana beliau mendapat ilmu. Tolong terapkan ilmu itu ke kampung kita. Apalagi yang namanya sekarang kata Bapak Dodi tadi kita baru satu kabupaten kan. Makanya saya bilang tadi apa iya kan kamu langsungnya sama ibu bupati jangan macam-macam lebih gitu kan. Iya kan? Ini mau bisa, Ya makanya. calon, Iya. tapi kita belum janji. Kita Mhm. ngomong. Mhm. Nanti tanggal 31 Januari ada dua titik di sini dan di Klaten yang mau dipilih oleh Pak itu. Nah, Komjen itu. Nah, ternyata Pak Komjen di sini. Ini di sini. Ini di sini kita akan kabari kita akan berada di sini. Ya. Kita mau pindah gitu. Tapi kita belum Setelah kita dikenal sama bapak-bapak, oh benar, gitu kan. Tadinya kan belum ini awal tanya. Tanya mami. Iya, ini katanya nanti kita dari pusat. Kamu nggak bohong. Kamu iya, jadi kayak tanya-tanya tuh. Nah, nanti ketemu langsungnya ibu. Macam-macam sih. Kalau ibu malah kalau bagi kami ibu yang minta yang ada di sini. Karena kan dari pusat gitu. Dia yang minta. Logik di sini. Karena kalau kita nggak minta kan karena gue logik buatnya nggak logik kan. Nggak mungkin karena beliau kan yang punya wilayah. Kira gitu. Soal. Jadi itu aja Pak, mungkin saya mah cuma mau titip dalam arti kalau toh memang sudah peluangnya ini kita bagus, Iya. tolong dibantu ya. Siap. Sampai ininya lah, sampai berkembang yang bagus lebih bagus. Iya ya, pokoknya nitip. Setelah 14 Februari di Pembinawan. Iya benar. Nah, gitu Ya loh. juga aja deh. Kalau 14 Februari belum arah ke mana kan? Segera dikontak jadi pembinanya Warko digital se-Indramayu. Itu ya Pak. Oke, tolong lagi. Maaf dari ini nanti diikutin dari pusat aja Pak. Ya udah ngomong nggak ngomong. Iya. Siap. Sesuatu. Ya mungkin itu aja Bapak Dedi. Mohon untuk kegiatan ini minta dibantu semaksimal. Oke, itu aja. Nah, saya akhiri bila kita ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jangan? Ya, terima kasih ya. Oh, ini baru datang sih. Ambil dari depan. Kalau ibu memang jam 12 tadi jam 12 cuman udah selesai juga tapi nggak tahu kalau ibu ada acara lagi dengan Pak Iya kita nunggu Pak dari Pak Danman enggak? Iya. Oh iya. Kita nunggu Pak Dan Ramil. yang tadi ada ya. Oh iya. Saya turami hari ini biar kita dari BNPB juga ada beliau. Oke nanti biar
kita diskusi tentang apa sih latar belakang ini kan kita pada temanya kita dulu temanya dari polsek juga masih ini gitu kan sekaligus Ya, terima kasih Pak Camat. Jadi kami dari Jakarta dengan tim BNPT Nasional Penanggulangan Terorisme, Bang Jufik, apa kaitannya ini sama Warkop Digital dan juga ya juga kita silaturahmi untuk diskusi perdana gitu. Nah, tadi Ibu udah dijelaskan. Ibu ada acara lagi atau masih bisa ikutan bareng? Ya, iya siap. Siap. Lanjut, dalam minggu ini. sampai ketemu lagi nanti ya Titip nih, apa kena? Mon, ayah. Ayo Pak. Terima kasih. Ya. Besok saya jam 3 Mungkin dari program Pak Polseknya bisa duduk di sebelah sini Pak, ini biar punya TV-nya, monitornya Pak, satu sama kan, atau berdua. Kita kasih bangku yang hijau aja Mas, dulu biar enak senderannya. Besok. Biar senderannya enak Pak. gabungan. Kan satu. Biar enak senderannya. Ya. Ini nuansa warung beneran kan Pak, beda Camat, jadi lebih non formal ya. Formal itu. Bisa melihat potensinya dan bisa bersinergi berkolaborasi untuk membangun desa Tegal Jura ini melalui penguatan melalui warkop digital yang bersama warung NKRI digital. Nah, saya jelaskan warkop digitalnya dulu. Jadi warkop digital adalah kegiatan aktivitasnya, warung NKRI digital adalah pembinanya yang mendukung mengembangkan sebuah warung yang sama dengan warkop digital dikembangkan untuk memastikan negara hadir di daerah. Sebenarnya dengan perwakilan dari Pak Camat, Pak Dodo, dengan Mbak Risa dan juga dengan atau dari Korami dan juga dari Polri juga sudah pasti negara hadir. Nah, coba mungkin Bang Jufri nanti sama Mas Duloh bisa bantu sedikit peranan BNPT yang dimaksudkan negara hadir dalam konteks terorisme dan radikalisme. Jadi kan ada badan yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan kaitan dengan warkop digital di mananya. Jadi saya jarang jelasin warkop digital sebagai ekonomi hub berbasis digital. Dan kebetulan saya lebih mudah sekarang jelasinnya karena bapak-bapak semua sudah ikut dalam program COVID 3 tahun, di mana semua kerja dari rumah, bisnis dari rumah, sekolah dari rumah. Jadi jangan lagi bilang, gue nggak pernah saya sekolah dari rumah, nggak mungkin. Pasti 4-2 tahun anaknya sekolah dari rumah. Gitu kira-kira. Baru aja setelah dibuka pandemi baru mulai aktif lagi. Tapi apakah mereka bisa kembali lagi zaman dulu sebelum COVID? Nggak bisa Pak. Itu kalau kita bapak udah nyobain naik mobilnya apa, turun ke bawah nggak mau. Sama lagi hidupan, kalau udah mudah lewat digital, nggak mau lebih mudah lagi, nggak mau lebih sulit lagi. Kamu mau ngantri ke bank ngambil duit hanya 100.000 atau 500.000? Nggak mau. Maunya lewat ke ATM, bahkan ATM pun nggak mau. Transfer aja mobile banking. Ngapain cuma nanya duit 500.000, saya harus jauh-jauh ngantri cari Indomaret, ambil 500.000, pakai mobile banking aja kita transfer. Jadi digital sudah menjadi DNA kita ke depan. Tapi digital yang digunakan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana digital yang bisa menciptakan lapangan kerja dan lapangan usaha, Pak? Nah, itu yang teman-teman ya pengalaman di bidangnya. Kebetulan saya ketua IT nasional membawai 18 asosiasi IT, Pak. Jadi saya ini hanya ketuanya aja, Pak. Nanti yang datang di dalam TV ini CEO dari seluruh perusahaan-perusahaan IT.
Salah satunya nih Hisense ini ada distributor dari partner saya, Apiknas, dia punya TV ini, dia punya harga murah yang kalau bisa dipasarkan, Momon jadi resellernya TV ini. Salah satu benefit buat Momon sebagai reseller TV Hisense. Kalau TV kayak begini kan, oh mau dong Momon beli yang kayak gini, berapa harganya? Ini harganya 3 juta. Padahal di kita misalnya pasarnya 2,7 kan 3 ribu dia untuk Momon. Kalau dapat 10 yang beli, gratis 1,25. Ini salah satu bisnis Pak, ini salah satu bisnis saya dari ribuan bisnis yang mungkin nggak pernah terbayang oleh teman-teman di desa. Makanya saya hadir jauh-jauh dari kota Jakarta bersama rombongan ke sini. Kalau tidak melihat ada satu potensi besar, saya nggak mungkin Pak sebagai seorang pebisnis datang jauh-jauh. Dari Indramayu 3,5 jam lumayan bukan deket juga loh. Itu maksudnya ya kan Pak, panas-panasan. Makanya saya pasang dalam pastikan tenda dan kipas sewain, kalau nggak saya bisa meleleh Pak. Karena saya kan harus AC sebenarnya. Kan saya demi karena warkop digital dan menjadi warung NKRI, saya harus panas-panasan. Karena kan nggak mungkin pasang AC di sini. Karena kan nuansanya memang di desa. Nah, jadi warkop digital adalah peluang membangun kemandirian usaha bagi pekerja migran. Nah, kenapa saya ngomongin pekerja migran? Karena khusus Indramayu kalau nggak ada bumbu kata-kata pekerja migran kurang menarik. Karena Indramayu pensuplai bukan mangga sama beras aja, pensuplai manusia terbanyak se-Jawa Barat. Happy nggak Pak? Ya nggak dibilang happy, dibilang nggak happy juga enggak. Nggak seperti yang bangga juga mengirim PKW ke luar negeri ya. Nggak seperti yang dibanggain Pak. Gitu loh. Tapi kan kita nggak punya pilihan. Itu juga pekerjaan halal, tapi juga bukan yang terbaik. Apalagi dia pulang tidak produktif. Pulang balik lagi lebih sia-sia berkorban. Ibarat perjuangan Pak ini, kita akan berjuang lebih orang, suami tidak jelas di mana, pulang tahun masih ada lagi apa enggak tuh suami. Apalagi laki-laki, kalau seminggu botolnya penuh Pak, nggak ada yang ngosong itu susah kayaknya tuh. Kalau saya ya nggak tahu, kalau laki-laki yang lain saya nggak tahu, kalau laki-laki yang lain kadang-kadang baik. Kalau saya tuh kalau seminggu ini kalau dari kosongin ribet Pak, saya lihat ada kambing aja bawaannya goyang saya. Kalau saya nggak tahu laki-laki yang lain kadang-kadang mungkin kan lebih kuat ke saya gitu. Jadi saya melihat bahwa ini akan menjadi dilema buat kehidupan. Ya oke lah, kita nggak mau bicara di situnya ya. Tapi kita bicara jangan sampai Anda udah berkorban 3 tahun pulang nggak bawa apa-apa, itu nggak jadi apa-apa. Makanya program kami adalah pulang kampung jadi juragan. Maka kepala BP2MI sudah minta proposal kita mau launching TPPO di sini. Kepala BP2MI. Nanti di proposal dari kerja sama Atam yang kita siapin, kalau oke deal, mungkin secepatnya kita akan bikin launching BP2MI Pak. Ini namanya dan itu pasti seluruh kementerian beberapa akan diundang dengan akar dan segala macam. Itu satu. Kedua juga ini tempat menjadi saya rekomendasikan, makanya ada BNPT supaya juga bukan dari saya ngomongnya, bukan kata saya tapi kata BNPT gitu kan, perwakilan akan hadir di sini nanti Pak Ihri bisa bicara juga sebelum nanti Pak Camat dan dari Koramil dan dari Polsek bisa memberikan gambaran tentang desa ini gitu Pak, sudah peluang-peluangnya. Rencana kita ada 2 tempat di Indramayu dan di Klaten, Desa Haruman. Itu yang akan dilaunching oleh Kepala BNPT, Pak Komjen Iko dari BNPT. Nah, tapi pilihannya antara Klaten atau di sini. Tapi kita belum tahu, ini baru membawa cadangan. Jadi ada bisa 2 ada kegiatan besar di sini gitu, dari BP2MI dan yang BNPT. Saya coba kalau memang nanti Pak Riko setuju di sini, kita gabungkan dengan BP2MI sekalian. Ada satu kegiatan Pak ini launching, sebenarnya langsung bicara TPPO tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu menarik karena di Indramayu adalah markas besarnya supplier pekerja migran Indonesia. Belum nanti malam Atam akan ketemu dengan 5 PMI yang depresi. Nah, seru tuh Pak. Jadi maksudnya artinya kami akan hadir bersama-sama dengan teman-teman untuk ayo kita sama-sama kita cari solusi dan kita bangkitkan ekonomi kerakyatan melalui peluang pekerja migran. Bagaimana caranya Pak? Nah ini Pak, sedikit aja saya minta waktunya, nanti kan karena ini sebenarnya kita akan lebih banyak ngobrol lewat Zoom. Nah jadi kira-kira singkat katanya program kami adalah kemitraan, inkubasi, mentoring, dan pelatihan. Mohon maaf ya Pak, namanya pekerja migran menyentuh wirausaha berarti juga mudah Pak. Jangan pekerja migran Pak, dosen-dosen wirausaha itu bagi saya itu bukan siapa-siapa. Karena mereka tidak pernah berenang dalam wirausaha. Ini Bapak, izin ya Pak.
kayak ngomong tentang militer tapi lari pagi juga nggak pernah gitu. Tapi ngomong tentang kemiliteran gitu loh Pak. Itu bapak sementara pelakannya langsung cuma ketawa aja dari dia ngomong tentang masalah fisik dan keamanan dan lain-lain. Sama kayak masalah pemerintahan gitu, mereka mau ngajarin Pak Camat kan nggak masuk akal. Jadi sama kayak wirausaha, mereka semua ngajarin saya gitu ya, 32 tahun hidup saya menggaji orang terus, tidak pernah digaji saya. Tidak pernah mengambil daripada negara, daripada swasta. Saya menggaji orang itu selama 32 tahun. Ya ilmu saya nggak mungkin gitu loh bisa ditiru sama dosen wirausaha. Nggak mungkin Pak. Kalaupun dirut-dirut BUMN segala itu kan dia hanya direksi, bukan soal wirausaha Pak. Kan ya Pak, kita bisa pisahin ya Pak ya. Nah itu orang Indonesia kan kalau diturun dari apa mewah, dia pikir wirausaha. Nggak bedanya, pejabat enggak, itu mewah-mewah. Pengusaha juga mewah-mewah juga. BUMN juga mewah-mewah juga, tapi dia bukan wirausaha. Nah jadi wirausaha lah yang bisa menggetuk tulangkan kepada orang-orang di desa-desa. Orang-orang kayak saya Pak, bukan sombong. Tapi orang kayak saya kan nggak mungkin dipecah ke 74.000 desa Pak, Camat. Mate saya. Mate, dan orang kayak saya ini bukan motivator Pak. Saya nggak mau dipanggil siapapun, mau bayar saya 5 juta, 10 juta, pembicara 2 jam, saya panggil. Saya pengusaha kok. Tapi saya bayar. Kan saya pengusaha ekonomi kerakyatan. Kedua Pak, kategori pengusaha itu sama kayak di militer Pak. Ada TNI, ada Polri. TNI juga dibagi meternya. Ada darat, laut, udara. Kan Bapak nggak bisa nerbangin pesawat Pak. Sama dengan wirausaha Pak. Wirausaha itu ada kayak Pak Ciputra, dia properti. Dia tahu apa tentang jualan warung begini. Bukan bidangnya Pak. Benar ya Pak? Bukan smartnya gitu loh, bukan spesialisnya gitu loh. Pak Sandiaga Uno, dia seorang pengusaha. Iya, tapi dia pengusaha yang kalau ada perusahaan dia beli masuk pakai injeksi modal asing, dia rekapitalisasi lagi, dia jual lagi. Pengusaha kelas kakap seperti itu, apakah dia salah? Enggak, hebat di situ, berarti dalam sektor itu. Ada pengusaha yang bilang perbankan, jago di soal fintech dan segala macam. Tapi pengusaha yang membangkitkan UMKM kecil ini, membangkitkan orang seperti Momon bisa dari nobody bisa menjadi, itu levelnya kayak saya gini. Nah makanya saya nggak mungkin hadir tiap hari ke sini. Saya kan hadir dalam layar ini. Dan saya skillnya nggak mau cuma satu orang ngomong. Saya mau kalau saya bicara 1000 orang yang ngomong di seluruh Nusantara dengerin saya ngomong. Karena masalahnya pasti sama sih Pak. Apa sih yang nggak sama? Negeri ini kan sudah terpetakan melalui desa-desa. Pasti masalahnya masalah pupuk. Pasti masalah apa lagi? Masalah bagaimana distribusi beras. Kemudian bagaimana beras ini punya nilai value added di branding dengan nama beras Indramayu. Terus memang enak, bagus, bulat, tapi tidak punya brand. Sehingga diakui semuanya Cianjur semua. Ini masalah brand, makanya saya sudah nge-brand kopi Bengkulu, namanya Bengkulan Kopi. Brand. Gitu kan ya. Orang mau cari harumnya kayak gini, enak kayak gini, hanya Bengkulan, harus cari Bengkulan mereknya. Aqua saja yang sama, aja mineral sama Aqua, bapak merokok yang bisa tahunya di mineral. Ini Aqua sih bisa bedain. Dari tingkat keringanannya, itu sama-sama itu. Brand. Gitu loh Pak. Dari brand baru kita jual. Nah itu kira-kira ada skala gedenya kalau ibu bupati punya pikiran yang mau mengembangkan bersama. Kalau enggak ya sudah skala kecil aja kita apa paling gampang ngomong. Udah jadi sponsor digital aja tuh. Udah taruh di seluruh komunitas, kita bikin pengumuman seluruh desa ini. Lu kalau mencari pekerjaan di seluruh dunia, datang di sini udah. Orang saya pengen datang di atas. Selesai lah masalah. Kalau orang IT datang destruktif itu selesai. Mudah gitu Pak Erik. Tapi bagaimana peranan teman-teman dari Polsek, dari kecamatan, dari dari Korangin bersama-sama sinergi untuk membangun ekonomi di desa ini. Tentunya juga harus Pak dari kooperasi, mungkin dari Polsek, kooperasi dari Korangin, juga dari kooperasi dari kecamatan Pak. Jadi nggak bisa kita libatkan untuk empowerment Pak. Karena kadang-kadang kita memberdayakan orang, tapi berdayakan dulu anggota kita kan Pak. Kadang anggota kita juga belum itu kecukupan. Ya Pak, yang lebih terutama di Babinsa tuh. Ya kan banyak tuh kerjaan Babinsa itu sekarang mungkin udah ngontrol harga cabai, sekarang udah bisa hebat kan Pak. Jokowi bilang harga cabai perintah sekarang Panglima TNI. Dia mau suruh Babinsa sekarang harga cabai. Harga cabai, Jokowi mau dapat harga minyak. Hebat sih Babinsa sekarang